Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirno, CGP Angkatan 5 Kabupaten Pemalang, akan mewawancarai Ibu terkait pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Siti Jamila SPD SD, Kepala Sekolah SD Negeri 01 Randu Dongkal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Wahyuni SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 02 Randu Dongkal. Waalaikumsalam, nama saya Supriyatin SPD SD, kebetulan Kepala Sekolah di SD Negeri 03 Randu Dongkal. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Selama ini kami mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika dengan cara mengenali bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut. Kemudian menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi atau kasus tersebut, kumpulkan fakta-faktanya, kemudian pengujian benar salahnya, dan pengujian paradigma benar lawan benarnya. Itu saja. Dan saya di SD Negeri 02 Randu Dongkal sebagai Kepala Sekolah, cara mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika antara lain yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut. Terus yang berikutnya menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Dan yang berikutnya lagi, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Ya. Ada beberapa langkah yang saya pakai dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa bujukan moral atau dilema etika. Yang pertama, saya mengidentifikasi bahwa di tempat kerja saya ada kasus yang berupa dilema etika. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan fakta yang relevan. Keempat, saya meminta pendapat kepada beberapa orang guru, tentunya yang mampu memberikan gambaran atau memberikan solusi, membantu saya mencari solusi dalam menyelesaikan kasus tersebut. Selama ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Dalam mengambil keputusan yang kami hadapi, terutama untuk kasus-kasus yang di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu adalah membuat daftar semua fakta yang relevan yang ada di dalam kasus tersebut, mengidentifikasinya, kemudian apa saja opsi yang ada di dalam kasus tersebut, apa yang harus kami lakukan, apa yang membenarkan pilihan kasus dilema etika tersebut, dan bagaimana masalah etika ini dapat dicegah, dan keputusannya adalah keputusan yang tidak merugikan semua pihak. Selama ini dalam mengambil keputusan, beberapa cara yang saya lakukan antara lain, yang pertama, membuat daftar semua faktor yang relevan dari dilema tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi pemangku kepentingan dalam dilema tersebut. Yang ketiga, apa saja opsi dalam kasus tersebut. Yang keempat, apa yang harus dilakukan. Yang kelima, apa yang membenarkan pilihan tersebut. Dan yang terakhir,
bagaimana masalah etika ini dapat dicegah. Ketika ada kasus seperti itu terjadi di tempat saya, maka yang saya gunakan adalah yang pertama pertimbangan yang ada pada pribadi saya. Kemudian saya juga meminta bantuan beberapa orang teman untuk memberikan gambaran tentang keadaan tersebut, sehingga apa nantinya yang saya putuskan terhadap dua kepentingan yang sama-sama baik itu tidak menimbulkan persoalan baru. Langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang biasa kami lakukan dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika. Yang pertama, mengidentifikasi kasusnya seperti apa, kumpulkan informasi yang relevan dari berbagai pihak, cari solusi alternatif, pertimbangkan dengan bukti-bukti yang ada, pilih dari sejumlah alternatif, kemudian ambil tindakan yang baik untuk keduanya. Langkah-langkah yang saya lakukan dalam mengambil keputusan antara lain yang pertama, identifikasi keputusan yang perlu diambil. Yang kedua, kumpulkan informasi relevan. Yang ketiga, cari solusi alternatif. Yang keempat, pertimbangkan bukti-bukti. Yang kelima, pilih dari sejumlah alternatif. Dan yang terakhir, ambil tindakan. Langkah yang saya lakukan adalah melakukan pendekatan kepada kedua belah pihak. Saya tanya ya si A, saya tanya si B. Ketika kedua-duanya menurut saya sama-sama baiknya, sama-sama bermanfaatnya, maka yang saya lakukan adalah pendekatan personal terutama kepada yang lebih muda. Karena bagaimanapun juga, biar persoalannya selesai sampai di situ, biasanya kan ada memahami bahwa kita harus menghormati yang lebih tua. Maka walaupun sama-sama baik, saya biasanya melakukan pendekatan personal ke yang lebih muda biar legowo, sehingga akhirnya tidak timbul persoalan baru yang lebih dalam lagi atau lebih meluas lagi. Itu yang bisa saya lakukan. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Hal-hal yang efektif kami lakukan dalam mengambil keputusan di kasus dilema etika, yang pertama menyelidiki kasus dilema etika tersebut. Yang kedua, mengumpulkan berbagai macam informasi yang terkait dengan kasus dilema etika tersebut. Yang ketiga, menciptakan beberapa alternatif keputusan yang baik. Yang keempat, meminimalisir resiko dari keputusan yang kami ambil tersebut. Yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam dilema etika antara lain yaitu yang satu, menyelidiki situasi atau masalah secara detail. Yang kedua, mengumpulkan berbagai macam informasi terkait dengan situasi tersebut. Yang ketiga, menciptakan beberapa alternatif keputusan yang baik untuk dijadikan opsi untuk dipertimbangkan. Yang keempat, mengidentifikasi risiko, kelayakan, dan implikasinya dari setiap opsi keputusan. Yang kelima, memilih solusi atau keputusan terbaik dari proses identifikasi yang sebelumnya sudah dilakukan. Dan yang terakhir, mengevaluasi kembali atau double check keputusan sebelum diimplementasikan.
yang paling efektif menurut saya adalah dengan pendekatan personal kepada pihak-pihak yang sedang berdilema. Sehingga ketika saya tahu dari yang A seperti apa, yang B seperti apa, maka itu membuat keputusan yang saya ambil akan dapat menyelesaikan masalah dan mengurangi resiko yang ditimbulkan pada masalah yang dihadapi. Sehingga intinya ada pendekatan personal sehingga keputusan yang saya ambil bisa mengurangi resiko terjadinya perpecahan dan sebagainya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Tantangan yang kami hadapi dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika, yang pertama biasanya kami meremehkan kasus tersebut. Yang kedua, menginginkan solusinya jitu, tapi dengan proses yang sangat cepat. Tiga, gagal membuat tindakan alternatif yang secara terinci. Kemudian terlalu banyak orang yang terlibat dan tidak meminimalisir risiko yang terjadi. Hal yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan dalam dilema etika antara lain menginginkan solusi jitu tapi dengan proses yang instan. Berikutnya, gagal membuat tindakan alternatif secara eksplisit, juga di dalamnya terlalu banyak orang yang terlibat, dan juga meremehkan tantangan yang ada saat pelaksanaan. Tantangan yang biasanya saya hadapi adalah berupa karakter personal dan faktor senioritas. Karakter personal, kadang ada orang yang pengennya selalu maunya yang diikuti. Kemudian ada juga ketika faktor senioritas bagaimanapun, saya kan harus mempertimbangkan bahwa beliau yang sedang bermasalah dalam dilema etika mungkin usianya lebih tua, maka saya seyogianya bisa meminimalisir, mungkin kadang orang tua ada yang baper atau sebagainya, maka tetap ada saya pertimbangkan di samping unsur kebermanfaatan juga akhirnya apa yang saya putuskan juga ada faktor senioritas. Ketika jadi dilemanya satu pada karakter dan satu pada senioritas. Karakter artinya kadang ada orang yang minta pendapatnya selalu dipakai. Di samping itu juga kalau bukan pada faktor karakter juga ada faktor senioritas, itu mau tidak mau membuat saya harus lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Tidak ada tata kala atau jadwal tertentu dalam kami menyelesaikan kasus dilema etika. Karena kasus dilema etika itu tidak setiap hari itu muncul kasus tersebut. Jadi ketika ada kasus, kami segera atau langsung menyelesaikannya. Prosedur yang dijalankan dalam menyelesaikan kasus tersebut, seperti yang Kak tadi dijelaskan, bahwa kami melakukan analisis dulu, analisis kasus, analisis risiko, dan sebagainya, kemudian bercermin atau berkaca dari pengalaman-pengalaman yang sudah didapat dari kasus-kasus sebelumnya. Dalam menyelesaikan kasus tidak ada jadwal yang pasti, disesuaikan dengan kasus. Prosedur yang saya lakukan antara lain yang pertama melakukan analisis risiko, berikutnya juga berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya untuk memutuskan atau mengambil keputusan yang terbaik.
Kalau tata kala saya tidak memakai itu, diselesaikan langsung juga tidak, karena saya perlu waktu untuk mempertimbangkan, untuk meminta pendapat teman lain yang bisa memberikan masukan kepada saya. Saya berusaha menyelesaikan secepatnya, tetapi tidak harus ada jadwal tertentu. Malah kalau permasalahannya urgent ya saya berusaha secepatnya diselesaikan. Tapi kalau tidak begitu urgent ya saya lebih memilih ke pendekatan kepada yang bermasalah, meminta pertimbangan kepada teman lain, dan ketika sudah ada saya punya pertimbangan untuk saya mengambil keputusan, maka langsung saya putuskan tanpa ada jadwal tertentu, dan biasanya tidak pada saat itu saya menyelesaikan masalah yang timbul, tetapi tidak terlalu lama. Prosedurnya yaitu tadi, satu pendekatan personal, kemudian apa yang ada pada diri saya, dan saya meminta pendapat ke teman lain sehingga apa yang saya putuskan bisa meminimalisir resiko yang ditimbulkan dan tentunya lebih bermanfaat terhadap kemajuan sekolah apabila itu berkaitan dengan kemajuan sekolah. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu yang terutama ya faktor internal dari sekolah tersebut, yaitu dari dewan guru, staf, kemudian dari komite sekolah, dan yang utama adalah peran dari wali siswa tersebut. Sedangkan stakeholder yang terlibat jika kasus itu berlanjut adalah kita akan bekerja sama dengan KWK dan pengawas. Faktor yang mempermudah atau membantu kami dalam mengambil keputusan dalam dilema etika antara lain yaitu pemangku kebijakan atau stakeholder. Di dalamnya ada pengawas, ada KWK, ada dinas, juga dibantu oleh komite sekolah, warga sekolah, dan masukan dari wali siswa. Kebetulan di tempat saya ada seseorang yang senioritasnya, kemampuannya saya percaya untuk bisa membantu saya. Dan yang saya tekankan di sini, saya meminta bantuan orang tetapi masih dalam lingkup ruang kerja saya. Karena kalau saya meminta pendapat dari di luar sekolahan, berarti saya seakan-akan seperti mengeluarkan rumah tangga saya ke tempat lain. Dan kebetulan di dalam sekolah saya punya teman yang betul-betul saya percaya bisa membantu dari segi senioritas, dari segi kepemimpinan, dan dari segi pertimbangan kebetulan masuk. Jadi saya terbantu sekali dengan teman tersebut. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa kami petik dalam pengalaman pengambilan keputusan kasus dilema etika yaitu bahwa kita lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan di kasus dilema etika, karena kasus dilema etika ini kan benar lawan benar, kemudian bisa menghasilkan keputusan yang mengutamakan nilai kebajikan, nilai keadilan, dan yang terutama tidak merugikan dua belah pihak atau lebih. Itu saja. Pembelajaran yang dapat kami petik
dalam pengalaman mengambil keputusan dilema etika, yaitu antara lain kita lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, lebih mengutamakan nilai kebajikan di dalamnya, cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Dengan adanya kasus dilema etika, manfaatnya bagi saya mencatat ada 3. Satu, melatih saya untuk berpikir rasional. Yang kedua, melatih saya untuk berpikir bijaksana. Dan melatih saya untuk tidak mengutamakan kepentingan diri saya sendiri, tetapi lebih mengutamakan kepentingan orang lain dan kepentingan bersama. Terima kasih ya Bu atas waktunya, semoga dapat menjadi pembelajaran bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.